Hai sahabat Siplo, jumpa lagi di Toton Siplo Official. Di video kali ini saya akan membahas seputar strategi sukses menyusun rencana anggaran biaya PKM untuk lolos pendanaan dan PIMNAS. Tonton terus video ini ya sampai habis, jangan lupa subscribe, ditunggu ya subscribe-nya. Kalian para pejuang PKM tetap semangat ya supaya lolos pendanaan hingga PIMNAS. Sebelumnya teman-teman bisa lihat video saya tentang Kiat Sukses Review Administratif Proposal PKM 2021. Di video kali ini saya akan memberikan 4 strategi sukses menyusun rencana anggaran biaya proposal program kreativitas mahasiswa. Oke, yang pertama adalah teman-teman sahabat Siplo pejuang PKM harus mengetahui pagu anggaran yang disediakan. Jadi mulai dari batas bawah sama batas atas untuk pendanaan PKM. Di sini ada 8 jenis PKM di mana terdiri 3 bidang atau 3 kelompok. Yang pertama adalah PKM 5 bidang, mulai dari PKM KC, PKMR, kemudian PKM BI, PKM PM, dan PKMK. Kemudian ada juga PKM GFK. Kemudian yang ketiga adalah PKM GT dan AI. Nah, di mana pagu anggaran untuk PKM 5 bidang dan PKM GFK batas bawahnya adalah 5 juta, sedangkan batas maksimumnya adalah 10 juta. Jadi buat sahabat Siplo pejuang PKM, untuk menyusun RAB-nya pastikan ada di rentang antara 5 sampai dengan 10 juta. Karena kalau teman-teman kurang, apalagi lebih, biasanya untuk peluang pendanaannya akan sangat minim, kecuali teman-teman misalkan lebih kemudian dapat dari sumber pendanaan lainnya dicantumkan di proposal ataupun di SIM dermawannya. Nah, ini kita bisa lihat ya di proposal atau di buku pedoman, di buku pedoman PKM kita cek di sini. Misalkan saya ambil contoh PKM KC. Jadi di PKM KC, nah ini kita lihat ya untuk pendanaan atau RAB, rencana anggaran biaya. Nah di sini di rencana anggaran biaya, disebutkan rekomendasi besarnya pemangkasan dana antara 5 juta sampai dengan 10 juta. Oke, itu tips yang pertama. Yang kedua adalah sahabat Siplo harus mengetahui jenis anggaran biaya. Jadi ada 4 jenis anggaran biaya yang sahabat pejuang PKM harus tahu ya dalam menyusun sebuah RAB atau rencana anggaran biaya di proposal PKM. Ada 4 jenis rencana anggaran biaya di sini. Nah, yang pertama adalah kategori perlengkapan yang diperlukan ataupun sewa dan jasa. Nah, ini contohnya bisa seperti software, jasa animasi, jasa pembuatan produk, atau pihak ketiga ya. Jadi itu kategori yang pertama. Kemudian kategori yang kedua bahan habis pakai. Misalkan ATK, kertas, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah perjalanan dalam kota, transport lokal, ataupun penyimpanan data. Dan yang keempat adalah biaya lain-lain. Jadi ada 4 kategori biaya pengeluaran di RAB yang harus teman-teman ketahui. Nah ini kita bisa lihat contoh-contoh apa saja yang termasuk di 4 bidang tadi, 4 jenis atau kategori pengeluaran. Nah ini misalkan jenis pengeluaran untuk perlengkapan yang diperlukan bisa mulai dari suku cadang, microcontroller, sensor, kit, software, aplikasi, kemudian alat ukir, alat lukis, dan lain-lain menyesuaikan jenis PKM yang teman-teman buat. Kemudian bahan habis pakai bisa seperti bahan kimia lab, bahan logam kayu, pakaian tari, kanvas, dan cat, akses jurnal, bahan lainnya sesuai produk PKM, masker, hand sanitizer, dan yang lainnya untuk kategori habis pakai. Kemudian yang ketiga perjalanan, tentunya transport lokal untuk keperluan pembelian bahan dan uji coba di dalam kota ya, jadi tidak dianjurkan di luar kota. Kemudian yang keempat lain-lain semisal sewa hosting, domain, SSL, biaya jasa layanan instrumentasi, biaya jasa perbengkelan, maupun kegiatan atau pendanaan lainnya. Jadi teman-teman harus tahu 4 kategori pengeluaran tadi ya. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga adalah pejuang PKM harus tahu apa saja yang direkomendasikan dan apa yang tidak boleh dianggarkan.
sini kita bisa lihat apa saja yang direkomendasikan dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Nah, di sini yang direkomendasikan berupa misalkan pembelian kuota internet, kemudian rujukan publikasi ilmiah, jasa untuk pihak ketiga, jasa pembuatan desain produk, biaya sewa, kemudian pembelian bahan pembuatan produk, kertas tidak lebih dari 2 rem, artikel sesuai kebutuhan, biaya pengiriman produk, transport lokal, dan pengeluaran lainnya. Kemudian yang tidak diperkenankan dalam menyusun RAB adalah yang pertama pastinya honorarium, jadi tidak boleh untuk honorarium tim, dosen pendamping atau pihak ketiga. Yang kedua tidak diperkenankan untuk konsumsi, baik itu untuk tim, dosen pendamping atau pihak ketiga. Kemudian yang ketiga pembelian atau penyewaan perangkat berupa komputer, PC, laptop, printer, ponsel, kamera, maupun peralatan lainnya. Untuk laboratorium jika sifatnya wajib agar besarnya tidak melebihi 1,5 juta. Dan yang keempat, penyusunan pengandaan penjilitan laporan tidak diperkenankan kecuali PTS atau PTN-nya mewajibkan hard copy. Dan yang kelima, perjalanan luar kota. Jadi sahabat Siplo semuanya harus tahu mana yang direkomendasikan, mana yang tidak. Yang keempat, kita coba simulasi ya. Jadi kita coba simulasi agar kita tahu untuk menyusun RAB yang baik. Nah, di sini saya contohkan dengan data dummy. Perkiraan saja untuk menjadi referensi teman-teman menyusun RAB sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi di sini kita harus tahu pertama untuk perlengkapan atau sewa dan jasa ini tidak boleh lebih dari 30% dari dana yang diusulkan. Kemudian operasional harus 80% dan administrasi 20% ya minimal. Jadi jangan sampai administrasinya terlalu banyak ya. Jadi lebih baik ke operasional kegiatan BKM-nya. Oke, ini kita simulasikan contoh misalkan saya mengambil simulasi pagu yang paling minim 5 juta. Nah, ini 5 juta dengan asumsi tadi untuk sewa perlengkapan 30% ya. Nah, jadi 30% dari 5 juta ini 1.500.000. Kemudian bahan habis pakai saya asumsikan 20% untuk administrasi ya. Kemudian 5% untuk operasional kegiatan ditambah yang lainnya ya. Kemudian ada perjalanan dalam kota. Jadi di sini dengan estimasi 5 juta kita kelompokkan teman-teman ya per kategori. Tadi kategori yang pertama perlengkapan, yang kedua bahan habis pakai, yang ketiga perjalanan dalam kota, dan yang keempat lain-lain. Nah, ini misalkan tadi nanti di lampiran untuk justifikasi anggaran kegiatan teman-teman bisa detailkan. Contoh di sini perlengkapan atau sewa dan jasa saya alokasikan 1,5 juta atau 30% dari pagu minimum yang saya anggarkan. Jadi nah ini misalkan kebutuhan untuk sewa aplikasi Zoom untuk koordinasi proses operasional kegiatan PKM ini ya. Jadi ini termasuk sewa dan jasa untuk kebutuhan PKM. Nah ini 500.000 per bulan kali 3 bulan, jadi 1.500.000. Kemudian untuk bahan habis pakai, nah ini di sini saya alokasikan 1.250.000. Kemudian saya detailkan kira-kira untuk apa, misalkan tadi untuk masker, untuk hand sanitizer, untuk suplemen ya di masa pandemi, jadi untuk menambah imun nih. Kemudian kertas A4, kemudian materai dan artikel lainnya. Jadi ini sebagai contoh saja agar teman-teman bisa menyusun dengan baik sesuai dengan kebutuhannya, kemudian sesuai dengan pagu anggaran. Kemudian untuk perjalanan ini diasumsikan 25.000 per orang per bulan kali 5 orang kalau anggotanya 5 kali selama 2 bulan. Kemudian untuk lain-lain ada sewa hosting, sewa domain, kemudian biaya berlangganan internet sama biaya pemakaian pulsa. Nah, ini disesuaikan dengan pagu yang telah ditentukan tadi. Nah, ini 50.000 per orang per bulan kali 5 orang kali 3 bulan untuk internet maupun pemakaian pulsa. Nah, ini totalnya 2 juta. Jadi kalau di total yang ada di halaman inti proposal PKM untuk poin ke-4 rencana anggaran biaya harus sama dengan justifikasi anggaran kegiatan. Jadi sekali lagi, untuk menyusun RAB atau rencana anggaran biaya PKM, teman-teman harus tahu yang pertama adalah
pagu PKM-nya. Jadi untuk PKM 5 bidang dan PKM GFK ini 5-10 juta. Untuk PKM AI dan GT ini berupa insentif ya, insentif 3 juta. Kemudian yang kedua adalah teman-teman sahabat Siplo pejuang PKM harus tahu jenis pengeluaran yang ada di RAB. Ada 4 jenis perlengkapan yang diperlukan atau sewa dan jasa, kemudian bahan habis pakai, perjalanan dalam kota, dan yang keempat lain-lain. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus tahu apa saja yang direkomendasikan dan apa saja yang tidak diperkenankan. Sekali lagi, terutama yang tidak diperkenankan adalah honorarium dan konsumsi ataupun perjalanan luar kota. Dan yang terakhir, teman-teman bisa mensimulasikan atau mendraft kebutuhan anggarannya sesuai dengan prioritas yang teman-teman butuhkan selama pelaksanaan PKM. Jadi di sini dulu video untuk kiat atau strategi sukses menyusun RAB agar lolos pendanaan dan timnas. Mudah-mudahan dengan teman-teman mencermati 4 poin tadi, untuk peluang pendanaan dan timnasnya jauh lebih besar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus Toton Siplo Official dengan cara subscribe, like, comment, and share.